berjumpa kembali dengan Ibu Ana. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ Matematika. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang garis dan sudut. Untuk itu silahkan kalian siapkan untuk modulnya, buku catatan serta buku tugasnya. Bagi siswa-siswi yang buku tugasnya masih dikumpulkan di tempat Bu Guru, maka kalian boleh mengerjakan tugasnya di buku catatan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa WA Japri Bu Guru. Untuk selanjutnya, silahkan simak video penjelasan materi berikut ini. Pada bab 7 ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Pengertian garis. Garis merupakan susunan titik-titik yang saling bersebelahan dan berderet memanjang kedua arah. Kedudukan dua buah garis ada 4. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada di satu bidang dan kedua garis tersebut diperpanjang tidak akan bisa saling berpotongan. Yang kedua adalah garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila keduanya memiliki sebuah titik potong atau biasa disebut sebagai titik persekutuan. Ketiga, garis berhimpit. Dua buah garis akan dikatakan berhimpit apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong. Yang terakhir atau yang keempat yaitu garis berpotongan tegak lurus. Definisinya sama seperti garis berpotongan. Hanya saja sudut yang dibentuk oleh potongan tersebut adalah 90 derajat atau tegak lurus. Perbandingan ruas garis. Di situ ada gambar, bisa kalian perhatikan. Nanti kalian catat untuk perbandingannya. BD dibandingkan dengan BC itu sama dengan BE dibandingkan dengan BA, sama dengan DE dibandingkan dengan CA. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sudut. Sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Satuan sudut 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik dan 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Bagian-bagian pada suatu sudut. Yang pertama yaitu kaki sudut, yang kedua titik sudut, yang ketiga daerah sudut. Untuk pengertiannya dapat kalian baca di penjelasannya dan silakan kalian perhatikan gambarnya. Kemudian jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 90 derajat. Kemudian sudut lancip adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul, adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lurus adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 180 derajat. Yang terakhir adalah sudut refleks, adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 180 derajat dan 360 derajat. Hubungan antar sudut. Yang pertama sudut berpenyiku. Apabila ada dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain. Lihat pada gambar. Sudut ABD ditambah sudut DBC itu sama dengan 90 derajat karena berpenyiku. Contoh soal. Diketahui sudut ABD 2A, sudut DBC 8A. Jika sudut ABC sama dengan 90 derajat, tentukan A nilai A. B besar sudut ABD, C besar sudut DBC. Kemudian lihat langkah-langkahnya. Nilai A itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan sudut ABD dengan sudut DBC. Karena sudut itu saling berpenyiku, maka besar jumlahnya adalah 90 derajat. 2A ditambah 3A sama dengan 90, 5A sama dengan 90, maka diperoleh A 90 dibagi 5 yaitu 18. Yang B, besar sudut ABD. Sudut ABD itu besarnya 2A, maka besar sudutnya adalah 2 kali 18. Kemudian yang C, sudut DBC. Lihat, sudut DBC itu besarnya 8A, maka besarnya sudut DBC adalah 8 kali 18. Yang kedua adalah sudut berpelurus. Apabila ada dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain. Lihat gambar. Sudut PQS ditambah sudut SQT ditambah sudut TQR itu sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Contoh soal dapat kalian lihat sendiri dan dapat kalian pelajari sendiri ya, seperti halnya dengan sudut yang saling
berpenyiko yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama, sudut sehadap. Lihat, kalau sudut sehadap berarti menghadapnya sama. Sudut A itu sama dengan sudut E, sudut B itu sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Jadi besarnya sudut yang sehadap itu adalah sama. Kemudian yang kedua, sudut dalam berseberangan. Lihat, sudut dalam itu kalian perhatikan saja sudut yang ada di dalam dua garis sejajar dan menyeberang garis yang memotongnya. Misalkan sudut C itu sama dengan sudut E, kemudian sudut D dan sama dengan sudut F. Ingat, sudut dalam berseberangan itu besarnya juga sama. 3. Sudut luar berseberangan adalah sudut yang berada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan. Perhatikan lagi gambar pada halaman sebelumnya. Sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. 4. Sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Yang keempat, sudut luar sepihak adalah sudut yang berada di bagian luar dan berada pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat atau saling berpelurus. Sudut B ditambah sudut G sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut H itu sama dengan 180 derajat. Sudut bertolak belakang merupakan sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Maka sudut A itu sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Untuk tugasnya, kalian kerjakan latihan soal pada halaman 8 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti tugasnya kalian kerjakan di buku tugas atau boleh buku catatan, kemudian kalian foto, kemudian kirimkan ke WA Bu Guru. Jangan lupa di atas tugas kalian cantumkan nama lengkap, nomor absen, serta kelasnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dan ingat selalu jaga kesehatan. Ibu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.